Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Agenda rapat dengar pendapat umum hari ini adalah menerima penyampaian aspirasi. Jadi nanti kita mendengar terkait guru honorer negeri 10+. Bapak Ibu, setuju? Prof. Johar, setuju ya? Hanya itu agenda kita. Jadi karena sudah sejak rapat paripurna tadi pagi. Hadirin yang kami hormati, sebelum mungkin perwakilan atau ketua dan pengurus paguyuban guru honorer negeri 10+ menyampaikan maksud dan tujuannya, dari meja pimpinan kami perlu menyampaikan informasi berdasarkan pasal 98 ayat 3. Ini semua adalah tugas DPR untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk dalam melaksanakan APBN dan peraturan lainnya. Sehingga ini fungsi DPR yang 3, legislasi, budgeting, dan pengawasan. Ini mungkin fungsi pengawasan. Kemudian di Komisi 10 ini, kalau terkait dengan pendidikan, maka tidak ada visi pemerintah, visi organisasi, visi apapun, tapi ini adalah visi negara. Sehingga selalu akan merujuk ke konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Paling tidak misalnya alinea keempat ini bahwa dan pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu kalimatnya sangat sederhana, mencerdaskan kehidupan bangsa. Atau pendidikan dasar, pendidikan secara umum itu dari mulai pendidikan dasar wajib diikuti oleh warga negara Indonesia, warga negara, dan negara wajib membiayainya. Kemudian tentang pembiayaan lebih lanjut ditekankan sekurang-kurangnya 20%, misalnya begitu. APBN, APBD, Undang-Undang 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pun menyampaikan tujuan yang selaras dengan tujuan negara tersebut. Pendidikan bermutu salah satu bentuk investasi untuk masa depan negara ini. Bukan cost center, tapi ini modal untuk menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan bersaing. Guru dan tenaga kependidikan adalah ujung tombak pendidikan. Dalam menciptakan SDM yang unggul, berkarakter, sesuai dengan jati diri bangsa, sehingga bisa bersaing di dunia internasional. Posisi guru dan tenaga pendidikan sangat penting, namun kenyataannya ditemukan banyak permasalahan terkait guru dan tenaga pendidikan. Beberapa permasalahan yang menonjol antara lain keterbatasan jumlah pendidik di seluruh tingkatan, termasuk di dalamnya kebutuhan guru pada mata pelajaran tertentu, rendahnya kualitas pendidik baik dari kualifikasi maupun kompetensi, sistem pengembangan, pembinaan mutu pendidik, juga status kepegawaian. Kalau di Komisi 10 kita menuntut supaya guru itu paling tidak jelas statusnya, jelas kesejahteraannya, dan jelas jaminan sosialnya. Jaminan sosial itu ketika sakit atau hari tua dan sebagainya. Kebijakan rekrutmen guru P3K yang diharapkan memenuhi kebutuhan guru dan tenaga pendidikan dalam perjalanannya mengalami kendala dan problematika. Komisi 10 sudah mengawal proses rekrutmen P3K ini yang penyelesaiannya sangat bervariasi melalui panja pengangkatan GTK honorer. Ini nanti Bu Agustina sebagai ketua panjanya, dan panja formasi GTK P3K. Ini sudah ada rekomendasinya diberikan kepada kementerian. Secara berkala, Komisi 10 juga menjadwalkan rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum dengan Kemendikbud Republik Indonesia, Eselon 1, Kemenpan RB, Kemendagri, Kemenkyu, untuk memantau dan mendapatkan informasi terkait perkembangan rekrutmen guru P3K ini dan penyelesaiannya, karena ada banyak problematika.
katanya 1 juta, tapi faktanya yang daftar cuma 500.000, sehingga akhirnya Komisi 10 mendorong bagaimana caranya supaya betul-betul 1 juta, dan alhamdulillah yang daftar akhirnya 900.000. Dari 900.000 itu 400.000 dinyatakan tidak lolos passing grade, tapi lebih dari 500.000 lolos passing grade. Ternyata yang lancar hanya 293.000. Yang 193.000 lebih itu tidak lancar karena ternyata tidak ada formasinya. Dan inilah yang terus-menerus kita mengawal bagaimana supaya sudah dites, sudah lolos passing grade, ya mestinya punya hak untuk mendapatkan SK pengangkatan. Tapi faktanya sampai sekarang masih ada banyak kendala, apakah itu karena mata pelajaran yang tidak dibutuhkan atau mungkin banyaklah saya kira, dan ini kita terus advokasi. Demikian sebagai pengantar informasi terkait perkembangan kegiatan pengawasan Komisi 10 DPR RI terhadap kebijakan guru dan tenaga pendidikan. Sebelum saya menyerahkan kepada ketua atau pengurus Paguyuban Guru Honorer Negeri 10 plus menyampaikan paparannya, kita perlu sepakat waktu sampai jam berapa nih, Prof? 1 jam cukup? Ini jam 4, jam 16 lebih 17.30 ya? Sampai jam 17.30. Begitu, Haji Bisri? Paham? 17.30 ya? Nah, kita sepakati sampai jam 17.30. Saya persilahkan, monggo, ketua atau pengurus atau siapa yang mewakili nanti bisa dilengkapi, tapi mungkin meskipun tidak seluruhnya, bisa saja karena ada perwakilan-perwakilan konon katanya seperti itu, dikenalkan sekilas. Monggo, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat untuk kita semuanya. Pimpinan Pak Fikri dan jajarannya sekaligus anggota Komisi 10 yang hadir pada kesempatan sore hari ini, tanpa mengurangi rasa hormat kami, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sekaligus rekan-rekan honorer GHN 10 plus atau guru honorer negeri dengan masa kerja di atas 10 tahun. 10 plus itu di atas 10 tahun Pak Fikri nggih. Jadi ini adalah perjuangan baru, dalam arti memang perlu adanya nama 10 plus ini karena tidak sedikit dari teman-teman yang masa kerjanya di atas 10 tahun. Bahkan 17 tahun, 20 tahun pun ada. Dan kebetulan sore hari ini dari berbagai perwakilan di teman-teman yang hadir, salah satunya dari Kabupaten Tulungagung, kemudian Mojokerto, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Utara, ini dominasi Lampung ini, Pak Kadafi. Lampung sangat mendominasi sore hari ini hadir. Bahkan mohon izin tadi, yang kurang lebih 20 orang mohon diperkenankan walaupun ada di balkon, kiranya bisa masuk itu, teman-teman. Saya sudah memberikan izin untuk bisa masuk, silahkan. Yang penting tidak ini. Silahkan, iya, mau. Oke. Teman-teman sepertinya masih di luar, mohon izin untuk kiranya juga. Ya, meskipun awalnya perwakilan, tetapi Betul. karena ada berapa, 1 atau 2 bis dari, ya mungkin tidak sesuai dengan contoh. Berapa orang lagi? 20 orang. 20 orang. Anehnya ya tidak seluruhnya mungkin ya. Yeah. Atau kalau enggak mungkin di atas. Ya. Di balkon. Teman-teman siap di balkon juga enggak apa-apa. Bisa kami lanjutkan bahwasanya masa kerja ini adalah harapan besar teman-teman untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait dengan pengabdian yang sudah diberikan untuk mengabdikan dirinya mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Karena apa? Kita sangat merasa miris
sudah pengalaman di tahun 2021 dengan adanya afirmasi 100% bagi teman-teman berserdik. Kami menghargai itu. Kami menerima itu tidak apa-apa karena sebagai bentuk reward mungkin dari pemerintah bagi teman-teman yang berserdik. Tetapi perlu diingat, untuk menempuh serdik itu sendiri, mendapatkan serdik harus ditempuh dengan pendidikan selama 6 bulan. Memang sedemikian rupa materi pembelajaran yang diterima oleh teman-teman, tetapi tidak sedikit yang berserdik itu tidak hanya terdiri dari yang sudah punya pengabdian, sudah mengajar, bahkan yang belum mengajar pun dalam istilah prajab itu mereka juga bisa ngantongi serdik. Tetapi dengan adanya afirmasi 100%, otomatis banyak teman-teman yang tergeser kemarin tahun 2021. Itu pengalaman tahun 2021. Kemudian hasil rakor-rakor yang sudah kita saksikan oleh pihak Kemendikbudristek dengan berbagai Pemda itu muncul dengan adanya afirmasi cuma 2 di tahun 2023 ini yang kami ketahui, yaitu yang pertama adalah afirmasi serdik 100%, kemudian yang kedua afirmasi untuk saudara-saudara kita yang disabilitas itu 10%. Sehingga kami berharap dengan adanya taruhan masa kerja di atas 10 tahun ini, tidak bisakah disandingkan dengan pendidikan yang ditempuh oleh teman-teman melaksanakan PBG hanya 6 bulan mendapatkan serdik, kemudian mereka dapat jaminan afirmasi 100%, sehingga kami juga menekankan sore hari ini untuk meminta adanya afirmasi untuk teman-teman yang punya masa kerja di atas 10 tahun, kiranya diberi afirmasi 100% juga. Mohon diperjuangkan oleh panjenengan semua yang ada di Komisi 10 ini. Karena apa? Saya rasa pengalaman di atas 10 tahun masa kerja itu adalah pengalaman yang cukup panjang untuk melaksanakan tugas. Bahkan teman-teman tidak sedikit yang mengikuti pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Cuman persoalannya apabila harus disandingkan dengan serdik, memang di sanalah kekurangan kita. Bukan berarti kita tidak mau untuk mengikuti pendidikan PPG, tetapi kesulitannya adalah status honorer apabila ingin mendapatkan pendidikan atau bisa mengikuti PBG tersebut harus ngantongi SK dari kepala daerah, minimal itu. Paling tidak ada SK dari kepala dinas atau khususnya SK kepala daerah, bupati atau wali kota. Tetapi kebanyakan bupati wali kota tidak berani memberikan SK, memang beliau-beliaunya berpedoman pada PP 48 tahun 2005 yang memang daerah itu tidak diperbolehkan untuk mengangkat. Tetapi tidak sedikit juga ada bupati yang memberikan SK kepada honorernya, tapi tidak terjerat hukum. Itu saya rasa masuk dalam sebuah istilah diskresi. Seorang pimpinan daerah memberikan kewenangan bukan untuk meraup keuntungan pribadi, tetapi diberikan untuk kemaslahatan masyarakat atau memberikan SK kepada guru, dan ini saya rasa dari situlah tidak dipersalahkan dalam hukum. Sekaligus bahwa PP 48 tahun 2005 itu adalah PP. Sedangkan Undang-Undang Guru dan Dosen Insya Allah nomor 14 tahun 2005 juga menyebutkan bahwa guru dituntut untuk berserdik. Salah satu syaratnya serdik adalah mengantongi SK kepala daerah. Jadi harapan kami, kiranya teman-teman bukan tidak mau mengikuti pendidikan PPG tersebut, tetapi karena kami terkendala oleh SK kepala daerah. Kemudian masa kerja 10 tahun ini kiranya benar-benar menjadi gaung nasional. Sebagaimana dulu ada afirmasi, saya percaya juga melalui perjuangan dari Komisi 10 salah satunya ada afirmasi untuk teman-teman yang usianya di atas 35 tahun. Kenapa masa kerja 10 tahun ke atas ini juga tidak bisa? Saya rasa juga bisa untuk mendapatkan afirmasi tersebut. Sehingga penekanan kami, sore hari ini saya yakin masing-masing dari kabupaten kota yang hadir ini rata-rata materinya sudah klop bahwa mereka semua menghendaki adanya afirmasi 100% di dalam mengikuti seleksi P3K tahun 2023 ke depan. Kemudian Pak, secara khusus karena saya harus mewakili kabupaten, harus bersuara Kabupaten Mojokerto hari ini, bahwa di Kabupaten Mojokerto itu di tahun 2023 ini ada sejumlah 1.724 PMK yang sudah dikeluarkan dari Peraturan Menteri Keuangan 1.724, sedangkan formasi di daerah kami Kabupaten Mojokerto itu hanya 460, sehingga banyak teman-teman itu yang belum tercover nanti di dalamnya dari jatah formasi yang ada itu. Begitu juga kejadian di berbagai daerah yang ada di Nusantara ini dengan adanya formasi, bahkan ada daerah yang masih belum berani mengajukan formasi, sehingga
teman-teman hanya bisa gigit jari untuk menghadapi seleksi P3K tahun 2023. Sekaligus harapan besar kami benar-benar nanti untuk linearitas guru bahasa Inggris, yang kebetulan banyak guru bahasa Inggris di SD itu sudah tidak bisa mendapatkan formasinya karena memang tidak ada formasi guru bahasa Inggris di SD. Tetapi kami menagih apa yang pernah diucapkan oleh Profesor Nunuk bahwa bahasa Inggris akan dilinearkan ke guru kelas. Itu banyak tuntutan dari teman-teman sehingga kami harus menyuarakan itu. Dan yang ketiga, saya rasa suara Mojokerto kali ini sama dengan suara teman-teman se-Nusantara 1, Pak. Mohon diperhatikan saudara-saudara kita yang PTT atau tendik, seperti salah satu contoh operator sekolah dan tendik-tendik lainnya. Sampai tahun 2023 belum ada formasi untuk perekrutan P3K. Kami mohon sekali lagi teman-teman saudara-saudara kita yang tendik yang punya pengabdian cukup di lembaga masing-masing, bahkan kerja mereka tidak cukup di sekolah saja, pulang ke rumah pun masih harus melaksanakan tugas sebaik mungkin karena deadline waktu yang harus mereka selesaikan. Saya rasa mewakili Ketua Umum sehari ini sekaligus saya mewakili Kabupaten Mojokerto sehari ini sebagai pembuka saya, dan ini yang bisa saya sampaikan, bisa dilanjutkan teman-teman yang sudah siap dengan materi masing-masing dari kabupaten kota yang sudah hadir pada kesempatan sehari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih. Ini tadi Pak Muhammad Huda. Siap. Oh iya, makanya. Tadi nggak nyebutkan namanya. Nggih. Silakan, masih ada tambahan? Silakan, monggo.